Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenankan kami Muhammad Isnu Junaidi, NPM 2004010010014, Siti Solihiyati 2004010010016, Yesi Amaradinda dengan NPM 20040101018, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pengembangan kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah pendekatan subjek akademis, yang kedua pendekatan humanistik, yang kedua pendekatan teknologis, dan yang terakhir ada pendekatan konstruksi sosial. Yang pertama adalah pendekatan subjek akademis. Pendekatan ini diambil dari setiap disiplin ilmu. Sesuai dengan bidang disiplinnya, para ahli masing-masing telah mengembangkan ilmu secara sistematis, logis, dan solid. Para ahli akademis terus mencoba mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan. Dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati hubungan antara sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan, kemudian menjadikan secara sistematis sesuai dengan tujuan pendidikan yang bertahap. Hal yang diutamakan pada pendekatan ini adalah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu. Dari pendekatan subjek akademik ini diharapkan agar peserta didik dapat menguasai semua pengetahuan yang ada pada kurikulum tersebut. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidik lebih bersifat intelektual. Setidaknya ada 3 pendekatan dalam subjek akademis. Yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Peserta didik belajar memperoleh dan menguji pelajaran yang telah didapat, bukan hanya sebagai pengingat saja. Yang kedua, studi bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat yang menuntut pengetahuan yang lebih luas dan terpadu yang nantinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penekanan terhadap media informasi seperti membaca, menulis, memecahkan masalah. Kemudian ada ciri-ciri pendekatan subjek akademik. Ciri-cirinya ada dari tujuannya, metodenya. Tujuannya, kalau tujuan dari pendekatan subjek akademik adalah pemberian pengetahuan serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Para siswa harus belajar menggunakan pemikiran dan dapat mengontrol dorongan-dorongannya, sehingga diharapkan siswa mempunyai konsep dan cara yang terus dapat dikembangkan di masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, ciri-cirinya dari metode. Metode yang banyak digunakan dalam pendekatan subjek akademik adalah pendekatan metode ekspositori, dan inquiry. Ide-ide diberikan guru kemudian dielaborasi oleh siswa sampai mereka menguasai. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting kemudian dirumuskan dan dicari cara pemecahannya. Yang kedua, karakteristik. Tujuan mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik melalui penguasaan disiplin ilmu. Isi diambil dari berbagai disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli, kemudian diberikan kepada peserta didik sesuai kebutuhan. Metode yaitu menggunakan metode ekspositori, inquiry, discovery, dan pemecahan masalah. Kemudian evaluasinya menggunakan evaluasi formatif atau sumatif, tes dan non-tes. Pendekatan humanistik, pengertiannya yaitu teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar lebih dinilai penting daripada hasil belajar itu sendiri. Kemudian manfaat teori belajar humanistik yaitu mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik menjadi baik, dan membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Kemudian mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan pendapat, dan juga kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan.
lalu mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Pendekatan humanistik juga memiliki tujuan, yaitu memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam menghargai diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Ciri-ciri humanistik: 1. Menekankan pada aktualisasi diri individu. 2. Merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. 3. Melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. 4. Mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. 5. Mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan 6. Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Sedangkan prinsip humanistik yaitu: 1. Setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. 2. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. 3. Proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. 4. Makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. 5. Setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Dan 6. Belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Kemudian pendekatan teknologis, pengertiannya yaitu teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat, lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulumnya berisikan rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pengajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Kemudian konsep kurikulum teknologis ini sendiri adalah dapat berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga berbentuk penggunaan perangkat keras dan lunak dalam pendidikan. Prosedur pembelajaran ini didasarkan pada psikologi behaviorisme atau teori stimulus respon. Artinya, tujuan yang dirumuskan harus berbentuk perilaku yang dapat diukur dan diamati serta diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi. Intinya yaitu, inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanan pada kompetensi, pengembangan dan penggunaan alat dan media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditujukan pada penguasaan kompetensi. Kelebihan pendekatan teknologi: 1. Penggunaan berbagai teknologi untuk membantu proses pembelajaran akan membantu mempermudah pekerjaan tenaga pendidikan. Yang kedua, menjadikan pekerjaan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, membantu perkembangan pemahaman siswa agar lebih cepat dan mudah menyerap materi yang disampaikan. Yang terakhir, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran akan menghemat biaya pendidikan apabila para tenaga kependidikan benar-benar mengetahui cara mengelola teknologi-teknologi tersebut. Kelemahan pendekatan teologis. Yang pertama, kurikulum teknologis yang sejatinya menerapkan teknologi sebagai alat bantu proses pembelajaran bisa jadi dijadikan ajang bisnis, terutama di sekolah maupun di daerah yang kemampuan finansialnya rendah apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Yang kedua, pengembangan kurikulum teknologis yang dalam proses pembelajarannya berstruktur dan bersatu dengan alat dan media pembelajaran yang membutuhkan biaya yang tidak stabil. Yang terakhir, pengembangan kurikulum yang bersifat teknologi juga membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan saat ini masih banyak para tenaga kependidikan yang masih rendah kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi. Pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial adalah pendekatan yang memperhatikan hubungan yang bersumber pada hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik ekonomi. Pengajaran kurikulum rekonstruksi sosial umumnya dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonomi rendah. Untuk tujuannya, kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Para pendukung kurikulum ini yakin bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan sosial saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu.
Kemudian penyusunan kurikulum harus berfokus pada problematik yang dihadapi oleh masyarakat. Kurikulum ini selain menekankan peserta didik untuk belajar mengetahui ilmu, juga menekankan pada proses pendidikan dari pengalaman belajar. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.